Halo pemirsa, seorang kolonel TNI Angkatan Laut jadi korban penjamretan saat bersepeda di Gambir, Jakarta Pusat. Korban terjatuh dari sepeda dan luka saat mempertahankan tas miliknya. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi 65%. Setelah video ratusan pengunjung di sebuah tempat hiburan malam di Kota Padang viral di media sosial, aparat menggelar razia. Sejumlah tempat hiburan malam kedapatan melanggar protokol kesehatan dan nekat beroperasi di luar ketentuan jam operasional. Ratusan pengunjung memadati tempat hiburan malam di Padang, Sumatera Barat. Di masa pandemi, para pengunjung yang didominasi anak muda tampak berkerumun dan tidak menjaga jarak fisik saat menikmati hiburan musik. Sebagian besar pengunjung juga tidak memakai masker. Video hiburan malam ini beredar luas di media sosial. Bahwa kita menegakkan adaptasi kebiasaan baru. Untuk mencegah penularan COVID-19, aparat gabungan melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam. Hasilnya, sejumlah tempat hiburan malam kedapatan melanggar protokol kesehatan dan nekat beroperasi di luar ketentuan jam operasional. Ya udah saya bilang langsung ke dia, tapi tahu-tahunya dia enggak ini Pak, enggak ada respon. Nggak respon, nggak pernah peduli ya Bu? Iya. Berarti sampai lepas Alasannya subuh ya dia Bu? bilang, Rutin ya Bu? kalau sama warga-warga lain dia bilang gini, dia punya ini dekingan yang lebih hebat. Mematuhi protokol kesehatan yang ada dan adaptasi kebiasaan baru sekarang yang berdasarkan Perda. Pertama, mereka di antara 3M itu juga tidak ada berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemarin kan seperti viral. Saya udah tegur mereka, saya bilang nggak ada lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, mengundang artis-artis dari luar kota Padang untuk datang ke sini. Di masa adaptasi baru, razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan karena rentan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan istri seorang dokter yang jasadnya ditemukan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Utang piutang melatar belakangi pembunuhan ibu dua anak ini yang dilakukan oleh rekan bisnisnya. Pelaku terlilit utang Rp145 juta pada korban. Polisi menghadirkan tersangka Eko Prastio saat prarekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran istri dokter yang jasadnya ditemukan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga berbondong-bondong ke lokasi untuk menyaksikan jalannya prarekonstruksi. Dari rencana 7 lokasi, polisi baru menggelar prarekonstruksi di 2 lokasi. Pertama, di peternakan ayam desa Puh Gogor, Bendosari yang menjadi lokasi pembunuhan Julia. Di tempat ini tersangka yang merupakan rekan bisnis korban memperagakan 22 adegan. Mulai dari saat pelaku bertemu korban hingga menghabisi nyawanya memukul dengan linggis sebanyak 7 kali. Lalu saat pelaku memasukkan jasad korban di bagian belakang mobil dan pergi dengan motor usai membakar mobil korban. Prarekonstruksi dilanjutkan di rumah pelaku saat mempersiapkan diri sebelum membawa jenazah Julia. Prarekonstruksi ini bertujuan untuk match atau menyengkronkan antara apa yang menjadi keterangan tersangka, saksi-saksi, kemudian alat bukti yang ada untuk dilakukan penyamaan persepsi. Kita bersama tadi di sini itu sudah diketahui bahwa yang bersangkutan ingin memiliki barang korban, uang 8 juta plus uang 15 juta yang ditransfer dari milik korban kepada pelaku. Tewasnya Julia dengan cara tragis ditemukan dalam mobil yang terbakar membuat keluarga terpukul. Duka mendalam dirasakan Ahmad Yani, suami korban, serta 2 putrinya. Tak ada yang menyangka, Julia yang berpamitan untuk menengok peternakan ayamnya justru menjadi pertemuan terakhir dengan putri kesayangannya.
Pembunuhan ini ternyata telah direncanakan oleh Eko karena terlilit utang 145 juta rupiah kepada korban. 100 juta. Yang 100 juta. Jadi hari Rabu itu ditagih 100 juta, mungkin dia gelap mata. Tetapi bukan gelap mata ya, jadi nanti perlu pendalaman dari para penyidik. Yang jelas alat itu sudah disiapkan. Jadi lakban, kemudian linggis, ini sudah disiapkan lebih dulu. Peristiwa berawal saat pelaku, Eko mengajak Yulia bertemu di peternakan ayam dekat rumah pelaku. Di lokasi Yulia menagih uang 100 juta rupiah pada Eko dari utangnya sekitar 145 juta rupiah. Namun Eko tak bisa membayar. Saat Yulia masuk mobilnya, Eko menganiaya Yulia. Eko memaksa meminta nomor PIN ATM korban dan uang 8 juta rupiah yang dibawa korban juga dirampas. Eko lalu menganiaya Yulia hingga tewas kemudian disimpan dalam mobil dengan kondisi terikat. Mobil berisi mayat kemudian dibakar Eko sekitar pukul 10 malam dekat toko material. Ahmad Yani, suami Yulia, menyerahkan proses hukum pada aparat kepolisian. Namun pria yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit di Wonogiri ini berharap pelaku bisa dihukum mati. Dari keluarga cuma berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus terang saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Pelaku yang ditahan di Mapolres Sukoharjo dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seorang penumpang wanita tewas akibat minibus yang ditumpanginya terjun ke jurang sedalam 10 meter di Ciamis, Jawa Barat. Sopir membanting setir hingga terjun ke jurang karena menghindari mobil yang hendak menyalip di arah yang berlawanan. Warga berupaya mengevakuasi seorang penumpang wanita yang terjepit di badan minibus angkutan umum yang ditumpanginya setelah terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Korban Atik Sumiati tewas di lokasi kejadian. Sementara 6 penumpang lain termasuk sopir minibus luka-luka dibawa ke Puskesmas Cipaku. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat minibus yang dikemudikan Usup Setiadi melaju dari arah Ciamis menuju Kawali. Tiba-tiba melaju mobil yang menyalip dari arah berlawanan. Menghindari tabrakan, sopir minibus membanting setir hingga terjun ke jurang. Nah, terus dia dari arah Ciamis, ada mobil yang berlawanan dari arah utara menuju ke Ciamis. Nah, akhirnya yang korban sopirnya itu menghindar dari mobil tersebut. Ya, akhirnya tergulinglah ke jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing ditemukan tewas di apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban tewas akibat 3 luka tusukan di tubuhnya. Polisi mengejar pelaku yang ternyata teman korban dan kabur usai kejadian. Obina Michael, pria asal Ghana, Afrika ini ditemukan tewas di kamar apartemennya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan oleh kekasihnya. Usai olah TKP, polisi mendapati 3 luka tusukan di tubuh korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga teman korban yang kabur usai kejadian. Terlihat pelaku sempat bertahan di apartemen korban saat ambulans datang mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dari keterangan saksi diketahui, korban sempat terlibat keributan dengan pelaku. Motif yang sementara ini diketahui adalah mereka adalah teman, kawan, sahabat, ya keributan kecil dari 351. Oke, siap. Dan untuk pelakunya dalam pengajaran baik unit Reskrim Polsek Kebonjeruk maupun unit Jatanas Polres Metro Jakarta Barat. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara polisi masih mengejar pelaku pembunuhan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain, seorang remaja
tewas tenggelam di Danau Maja, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut saksi, sebelumnya korban sempat bermain dengan temannya di sekitar Danau Maja usai diguyur hujan deras. Petugas bersama warga mengevakuasi jasad remaja berusia 14 tahun yang tenggelam di Danau Maja, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka tak jauh dari lokasi. Duka menyelimuti keluarga korban. Sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan ke rumah duka. Menurut saksi, sebelumnya banyak anak bermain di arena Danau Maja usai diguyur hujan. Korban yang bermain di tepi danau tiba-tiba terpeleset dan tenggelam. Pari kan kalau ada hujan kan pada mandi hujan. Pleset. Itu ada berapa orang Pak yang mandi hujan? Banyak. Pleset anak kecil ada yang nolongin. Bocah umur 12 tahun lah. Cuman gak bisa balik lagi licin. Tahu sendiri kan tempatnya. Jasad korban dimakamkan pagi ini di dekat rumahnya. Peristiwa ini mengingatkan para orang tua agar mengawasi anaknya saat bermain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang kolonel TNI Angkatan Laut jadi korban penjamretan saat bersepeda di Gambir, Jakarta Pusat. Korban terjatuh dari sepeda dan terluka saat mempertahankan tasnya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.